Halo, selamat malam semuanya. Di dini hari ini kita sedang berada di Geria Pasurukan Sumedang, sedang menghangatkan diri dengan api unggun, dan mungkin kita akan berbincang-bincang mengenai seputar pengalaman-pengalaman tentang perjalanan. Kita rekat. Di sini hadir Bang Denny dan Bang Teja. Mungkin kita langsung aja berbincang ya. Oke, Bang Teja, barangkali ada yang mau dibicarakan atau kita sharing. Apa ya tema malam ini yang cocok? Ngomong-ngomong ini kita baru pulang dari Tasikmalaya ya tadi. Kita dari Tasikmalaya, alhamdulillah kita ada lahan di sana dan ngobrol-ngobrol sama Kang Nanang. Kang Nanang, halo Kang Nanang. Semoga nanti Kang Nanang nonton ya. Ini kita dari Tasikmalaya kembali ke Geria Pasurukan di Sumedang. Lanjut bakar-bakar ubi, bikin api unggun. Setelah pertemuan kita tadi, alhamdulillah banyak ilmu yang berdatangan yang mungkin patut kita sampaikan juga di video ini, karena banyak orang yang awam belum mengetahui atau belum paham. Misalkan ya, saya ambil tema nih untuk malam ini. Engkau berperilaku baik di dunia belum tentu bisa pulang kalau kau tidak tahu jalan pulang. Engkau berperilaku buruk di dunia tetap akan bisa pulang apabila kau telah tahu jalan pulang. Mungkin itu kalimat statement malam ini ya, yang akan jadi materi kita. Jadi walaupun baik di dunia, apabila gak tahu jalan pulang tetap gak bisa pulang. Walaupun gak baik di dunia, perilaku manusianya gak baik di dunia, tapi apabila dia tahu jalan pulang tetap bisa pulang. Contohnya dalam hadis disampaikan bahwa seorang pelacur gara-gara ngasih minum kepada anjing, dia ahli surga. Logikanya bahwa seorang pelacur itu konotasinya negatif, perbuatannya yang tidak baik, perbuatan dosa, profesinya sebagai pelacur. Nah, bagaimana seorang pelacur kok bisa masuk surga? Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa surga itu mutlak hak prerogatif Tuhan. Cuman yang jadi masalahnya bagaimana Tuhan mau merahmati kita supaya kita terpilih untuk masuk surga. Karena bukan karena amal ibadah kan, syariat juga mendukung, fikih juga mendukung bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya, bukan karena sholat ngajinya, bukan karena puasa zakatnya, bukan. Tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya, karena ridhonya, sehingga tidak menjamin amal ibadahmu bisa selamat. Logika loh gitu kan, murni hak prerogatif Tuhan. Sehingga salah satunya supaya kita mendapatkan rahmat Tuhan itu yaitu supaya kita dapat surga itu kita harus mendapatkan rahmat Tuhan gitu. Oke, baik, berbicara mengenai surga Bang Tejani, ada yang saya pernah mendengar atau ada yang mempunyai perspektif bahwa surga itu adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan. Begitupun neraka. Jadi ada sebab akibat. Jika kita melakukan hal keburukan, maka kita akan mendapatkan neraka katanya. Dan apabila kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan surga. Nah, mungkin menurut perspektif Bang Teja,
berbicara tadi mengenai surga itu seperti apa sih? Tentunya akan banyak perspektif terkait masalah dari definisi surga. Cuman ada surga yang mutlak, ada surga yang kekal. Kalau surga yang relatif, sangat mudah orang-orang mendeskripsikan. Dapat duit, punya banyak uang, tertawa misalnya dan sebagainya. Kebahagiaan secara akal ya, Iya, gitu kan. Tapi ada surga yang mutlak, yang kekal. yang kekal, dan bisa kita rasakan di dunia saat ini juga. Gitu. Yang langsung datang dari Allah, surga itu. Karena surga itu mutlak yang datang dari Allah, sehingga tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikannya. Tidak ada kata-kata, dan untuk bisa merasakannya mutlak juga harus melakukan prakteknya. Karena ada jalan dan caranya supaya dapat surga yang mutlak itu. Saking mutlaknya tidak bisa dideskripsikan. Mau gak mau ya ayo kita buktikan. Kita menunjukkan jalan dan caranya. Ini loh jalan dan caranya. Ini loh lewat jalan tarekat. Karena di dalam tarekat ada metodologi untuk menemukan surga yang mutlak itu. Bukan surga yang menurut perspektif akal, yang pada umumnya bukan. Ada tingkatan surga yang lebih tinggi dari situ. Makanya pilihan mau surga yang mana. Kalau mau surga yang kepuasan nafsu, hawa nafsu, keinginan, angan-angan gitu, ya semua orang juga sudah bisa mendapatkannya. Gak perlu beragama Islam bahkan. Jadi bisa dikatakan apabila kita melakukan kebaikan akan berbuah hal yang baik juga. Itu juga mungkin bisa dikatakan surga ya. Surga juga. Seperti itu kausalitas dunia itu ya. Jadi sebab kita berbuat baik ya kita bakal merasakan timbal baliknya ya orang-orang menganggap kita baik. Itu kita akan bakal merasa senang ya secara dunia gitu. Tapi tidak memenuhi kebahagiaan batin. Dan fenomena sekarang itu kan banyakkan orang itu beramal atau beribadah itu memang mengejar surga gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu kenapa nggak mencari si pemilik surga itu? Bahkan ada yang mengatakan emangnya surga itu, neraka itu sudah ada. Kan ada juga yang mempunyai perspektif seperti itu. Mungkin ya di sini menurut perspektif dari masing-masing bisa menjelaskan ya Bang Teja dengan apa yang tadi sudah dibicarakan atau diuraikan oleh Bang Teja menurut perspektif dari tasawuf mungkin ya. Ada lagi silakan yang ingin ditambahkan. Kembali lagi membahas yang tadi awal yang terkait pelacur kok masuk surga gitu kan. Di situ dapat kita simpulkan ya bahwa ternyata surga itu bukan diukur dari perbuatan amal ibadah, tapi itu mutlak hak prerogatif Tuhan. Karena si orang tersebut mendapatkan rahmatnya. Yang jadi masalah berarti yang harus kita persempit saat ini adalah bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat itu. Karena sudah jelas nih bahwa surga itu ternyata bukan karena amal ibadah tapi karena rahmatnya. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu kita analogikanlah. Misalkan di momen yang sama ada dua orang yang membutuhkan bantuan. Misalkan ini hanya kita supaya analogi saja. Ada dua orang yang membutuhkan bantuan. Yang satu kita kenal dan yang satu gak kita kenal. Gitu.
Sementara kedua orang itu membutuhkan bantuannya itu terhadap objek yang sama. Misalkan si A pengen mobil yang merah ini, si B pengen mobil yang merah ini juga. Tapi kita kenal dengan si A. Gitu. Saya akan kasih kepada si A, gak akan ke si B. Gitu. Karena saya kenal dengan si A tersebut. Dan si A juga kenal dengan saya. Kenapa saya kenal kepada dia? Karena si A berusaha mengenal saya. Akhirnya saya berikan kepada si A. Ngapain saya kasih kepada si B? Berusaha mengenal saya juga enggak. Giliran dia pengen mobil minta ke saya. Contohnya seperti itu. Berarti kuncinya supaya kita mendapatkan, katakanlah mobil itu rahmat. Berarti kuncinya supaya kita mendapatkan rahmat itu, supaya kita dapat mobil itu, kita harus kenal kepada si pemilik mobil. Kalau si pemilik mobil sudah sayang kepada kita, kita pengen mobil juga dikasih. Contohnya seperti itu. Jadi intinya apabila kita ingin mengetahui surga yang sesungguhnya mungkin ya, atau rahmat, kita harus kenal dulu kepada yang menciptakan surga atau yang mempunyai rahmat gitu mungkin ya. Ya sebenarnya gini, kalau membahas masalah surga kan tiap orang perspektifnya beda. Logikanya kenapa kita pengen surga? Karena ceritanya di surga itu ada yang enak-enak. Ada banyak bidadari, ada air susu, sungai susu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir yang mau masuk surga itu mau yang enak-enak, mau memenuhi keinginan hasratnya nanti di surga, gitu. Jadi si A itu pengen mobilnya, bukan pengen sayahnya yang pemilik mobil. Dia lebih cinta si mobil saya daripada saya pemilik mobil. Nah percayalah bahwa saya akan ngasih kepada orang yang benar-benar cinta ke saya, bukan cinta ke barang saya, ke mobil saya. Gitu kan. Tuhan itu gak akan memberikan surganya kepada orang yang mengharapkan surga. Akan memberikan surganya kepada orang yang ingin mencintainya, yang berusaha mencintainya, yang berusaha beserta dengannya. Surga otomatis didapat, mobil otomatis saya kasih gak diminta pun. Gitu. Kalau misalkan orang masih berdoa pengen surga gak ikhlas, ibadahnya karena pengen surga takut neraka gak ikhlas, udah hilangin surga dan neraka pasti gak akan beribadah. Ngapain capek-capek? Ngapain capek-capek sholat, capek-capek ngaji atau dan sebagainya? Wong sama aja kok sama orang yang gak ibadah. Gitu. Gak diancam neraka, gak diancam surga. Seperti itu. Nah supaya dapat surganya itu, kita harus dicintai oleh pemilik surganya. Supaya bisa dicintai oleh pemilik surganya, kita harus dikenal oleh pemilik surganya dan kita mengenal pemilik surganya. Gitu. Kalau telah cinta pemilik surganya, beserta nanti, gitu, menjadi kekasih Allah nanti, gitu. Jadi yang berusaha mencintai Allah, yang saking cintanya kepada Allah, gak peduli mau di surga atau mau di neraka, karena neraka tidak akan membakar dirinya, karena dia sudah beserta dengan pemilik neraka. Jadi intinya jangan ke surganya, jangan ke nerakanya, cara mengenalnya. Tapi karena apa? Karena berusaha kita untuk mengenalnya. Engkau berjalan selangkah, aku berlari. Kau berlari, aku mendatang secepat kilat. Gitu. Pokoknya kalau mau belajar di tarekat udah lupain dulu, lupain surga gitu. Berusahalah di proses pengenalan kita sampai kita kenal, sampai kita cinta, dan surga akan ngikutin. Neraka pasti dikasih. Sampai gak tahu bedanya mana neraka mana surga. Karena apa? Neraka pun gak membakarmu, surga pun gak membuatmu lupa. Itulah orang yang telah beserta, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mau dikasih mobil, yang penting saya beserta dengan Tuhan. Nah seperti itu mungkin Bang yang bisa saya sampaikan terkait masalah mengapa orang gak benar bisa dapat surga, bahkan yang benar justru bisa dapat neraka.
karena patokan mereka itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa si cewek itu, si pelacur itu, dia telah kenal akan Tuhannya. Dia tahu channel dan frekuensi Tuhannya. Dia tahu amal baiknya dikirim ke alamat mana. Perbuatan amal baiknya dia kirim ke alamat mana, itu ke alamat Allah. Yang bernama pasti ada alamatnya. Dia sertakan ke sana perbuatan-perbuatannya itu, sehingga amal perbuatan yang sedikit, katakan relatif itu sedikit, digandengkan dengan faktor mutlak, hasilnya tetap mutlak. Dosa si cewek itu yang banyak dibagi dengan faktor mutlak, hasilnya kosong, gak ada. Dosanya hilang, terbakar semuanya. Walaupun banyak, amalnya sedikit, berkali lipat sampai tak terhingga. Sampai kan ada profesor menjelaskan kepada Presiden Soekarno terkait pembahasan terkait pelacur masuk surga. Di situ sampai dijelaskan secara matematis. Nah, di situ logikanya seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa surga itu adalah hak prerogatif. Makanya daripada kita capek-capek beribadah, daripada kita sholat dulu, mending kita kenal Tuhan dulu. Setelah kenal Tuhan, kita tahu kiblat kita pada saat kita sholat. Mau di center kemana? Kalau kita sholat, pada saat sholat kita yang dilihat kunci motor, hutang, dan sebagainya, maka ya itulah Tuhan kita. Kata Imam Ghazali kan gitu, apa yang kau lihat dalam sholatmu itulah Tuhanmu, bukan Allah. Diancamnya apa itu? Neraka wel kan? Itu paling gitu ya, Bang Den. Ada lagi gak yang mau dibahas? Saya pernah mendengar di sebuah kalimat bahwa orang tidak akan mungkin masuk surga apabila tidak melalui neraka terlebih dahulu. Ya. Nah, menurut Bang Teja, perspektif Bang Teja itu gimana tuh? Jadi tidak ada kemudahan tanpa melalui kesulitan. Dan tidak ada yang dinamakan lapang itu sebelum kita merasakan sempit. Ya, analoginya seperti itu. Adanya muncul rasa kebahagiaan atau bisa dianggap surga itu setelah kita merasakan penderitaan. Setelah penderitaan itu lewat, kita pasti perasaannya kan bahagia gitu. Oh, penderitaan ini udah selesai. Seperti lagu Jamrud mungkin ya. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Jadi senang. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan atau katakan kenikmatan itu harus ada perjuangan dulu mungkin ya. Ya, dan proses di dalam proses perjuangannya itu tidak semudah yang dibayangkan gitu dan perlu pengorbanan, dan bisa dikatakan pengorbanan ini sesuatu yang nggak enak menurut akal. Bisa dikatakan gitu mungkin ya. Ya, kita kan ngobrol santai ya. Misalkan nih contohnya, tak akan kau dapatkan surga sebelum kau lalui neraka. Jadi kita tahunya yang enak itu setelah kita tahu yang nggak enak. Kita akan tahu yang nggak enak setelah kita tahu yang enak. Jadi harus ada pembandingnya dulu. Kita tahu buah ini, semangka ini gak manis, tapi saya bisa menyatakan ini gak manis, gak bagus, karena saya sudah tahu semangka yang bagus, semangka yang rasanya manis. Ini mah gak enak, ini gak manis, karena kita sudah pernah merasakan yang manis. Nah seperti itu. Nah berarti dengan kita mengalami derita dulu dan kita terlepas dari derita itu, itulah kiasnya akan surga dan neraka gitu. Cuman
kalau berkaitan dengan perspektif agama nih, agama dalam bab ilmu tasawuf, supaya kita bisa kembali kepada Allah, kita harus dibersihkan dulu. Gak mungkin pakaian kotor masuk ke lemari pakaian. Pakaian kotor supaya bisa kembali ke lemari pakaian, dia harus direndam dulu, dipanasin dulu, dicuci, dijemur, disetrika. Itu kalau dalam istilah tasawuf itu proses taholi. Nah, nantilah ada proses selanjutnya, yaitu proses tahali. Langsung tajali. Tahali nanti diisi dengan yang bagus-bagus kita tuh. Nanti proses tajali, apabila berizki sampai ke proses tajali, nanti kita akan beserta dengan Tuhannya. Nah, berarti logikanya seperti itu untuk mudah dipahami lah gitu. Makanya ada proses-prosesnya nanti dalam pembelajaran di metodologi ini, yaitu kita melalui nerakanya dulu sampai lama-lama neraka pun gak membakar kita. Oh, udah gak ngaruh neraka tuh gitu kan. Seperti itulah contohnya, kiasnya lah seperti itu. Coba ada lagi gak Bang Teguh barangkali ya, atau mumpung masih melek nih mata gitu kan, padahal kita berapa jam perjalanan ya. 12 jam tadi. Oke, rasanya kalau ngobrol gini seru, malah makin melek ya. Jadi gitu, ketika kita mempunyai sebuah tujuan, ya kita harus mencari alamat tujuan itu. Dan untuk menuju ke sana ya pasti diperlukan perjalanan. Dan perjalanan itu ya harus ditempuh. Dan di perjalanan itu pasti banyak godaan, rintangan yang harus dilalui. Berarti harus mau ke tujuan teh harus tahu alamatnya dulu. Ya. Jadi kalau gak tahu alamat nyasar ya. Nyasar. Walaupun kita sudah berbuat baik, sudah bersyariat apapun, tapi kalau gak tahu alamat tujuannya ya nyasar. Tapi kalaupun kita gak punya ongkos, gak punya apa, dengan keterbatasan katakan gak benar gitu kan. Tapi kalau kita tahu alamatnya, kita tahu walaupun berjalan kaki 1 langkah 2 langkah masih tetap mendekat kepada tujuan. Tapi kalaupun kita punya fasilitas apapun, tetapi kita gak punya alamat tujuan itu, gak tahu mendekat, gak tahu menjauh gitu kan, justru makin sasar gitu. Makanya pastikan dulu alamat Tuhannya, karena surga dan neraka itu akan hadir, akan diperoleh gitu kan setelah kita tahu alamatnya. Dan sebetulnya surga dan neraka itu bukan tujuan ya. Bukan, itu mah hanya bonus. Karena lebih nikmat lagi kalau kita sampai beserta, jauh lebih nikmat. Gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba ada di tujuan tanpa perjalanan. Gak masuk akal. Ya kalau kita menggunakan kesadaran yang lebih tinggi gitu ya, berbicara mengenai tujuan, sejatinya tujuan kita itu untuk apa sih, kemana sih gitu kan. Sedangkan kita hidup di dunia ini banyak tertipu sebetulnya. Banyaklah tujuan kita tuh ingin kaya, ingin sukses, ingin dipandang orang, ingin validasi dan sebagainya gitu, yang menimbulkan nafsu-nafsu kita itu terpenuhi, bahkan tidak ada puasnya ya, karena nafsu gak ada ujungnya. Betul, karena nafsu itu kalau menurut saya seperti kita meminum air laut, semakin diminum semakin haus gitu ya, dan gak ada batasnya gitu. Dan ujung-ujungnya malah celaka gitu ya. Sejatinya menurut Bang Teja atau Bang Teguh, tujuan hidup kita itu kemana sih nantinya kalau menggunakan kesadaran yang lebih tinggi gitu.
Ya kalau dari sudut pandang ilmu tasawuf ya itu, dan itu pun memang pernah jadi pertanyaan saya dulu waktu saya kecil, bahkan waktu saya kelas SMP gitu kan. Nah, kenapa saya diciptakan, ngapain saya gitu kan, buat apa saya nyari-nyari literasinya untuk beribadah menyembah sampai semakin dewasa. Menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Allah tuh yang mana? Gak usah dibayangin, pokoknya Allah. Ya sudah, lama saya berdiam di situ, di nama Allah itu. Ternyata dalam Islam ada yang lebih advance-nya, yaitu ilmu tasawuf. Disitulah sampai jangan kau ada istilah, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah afalku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Itu sudah advance lagi. Ternyata masih banyak nih yang harus saya cari. Sampai saya ketemu hadis qudsi yang menyatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah pembendaharaan tertinggi. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, kata Allah itu kan gitu berfirmannya. Atau ada yang bunyinya, sesungguhnya aku mutiara terpendam. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Berarti kita tuh harus bisa mengenal pencipta kita. Memang kenapa harus kenal dengan pencipta kita? Gitu. Ternyata berlakulah yang menurut saya itu ayat innalillahi. Kembali pulang rohani kita kembali kepada Sang Maha Rohani. Banyak literasi sampai misalkan di agama Buddha, sampai moksa dan sebagainya. Sebenarnya punya relevansi semuanya. Semuanya ada metodologinya untuk sampai pengenalan Tuhan, ada tapaknya gitu. Dan rata-rata semua agama itu yang advance-nya sampai ke proses pengenalan diri sendiri gitu. Disitulah ada secercah cahaya lah, kalau misalkan dikiaskan cahaya, supaya kita sampai kepada nirwana gitu kan. Nah itu yang membuat saya tertarik, sehingga saya cari-cari ternyata di Islam ada yang namanya ilmu tasawuf, dan disebut metodologinya itu tarekat. Dan mutlak untuk mendapatkan semua itu harus praktek sendiri, gak bisa teori. Dan ternyata setelah praktek semakin terbukti, ya akhirnya sampai sinilah kita bisa bertahan lah. Kalau dibilang bertahan sampai sini murni karena ridhonya, bukan saya yang kuat, karena saya diridhoi untuk kuat sampai sini gitu kan. Makanya kita gak bisa menganggap diri ini kuat kalau gak dikuatkan. Semuanya karena dikuatkan. Kita disinilah kita benar-benar berserah gitu sih kalau menurut saya. Coba Bang Teguh barangkali. Ya, hidup ini ya ibarat perjalanan. Ketika kita melakukan perjalanan ya akhirnya ya pulang gitu kan. Ya tadi sama seperti yang disampaikan Bang Teja ya, kalau misalkan kita ini asalnya dari katakanlah Tuhan, maka kita kembali pun harus pada Tuhan. Nah, ya di sini tuh kita belajar bagaimana agar kita bisa kembali itu kepada Tuhan. Jadi bukan cuma katanya nanti ketika sudah meninggal otomatis itu karena kita hidup baik gitu. Tidak, ternyata itu harus kita tempuh. Dan menempuhnya itu harus latihan dari sekarang. Kalau kita tahu misalkan bakal ketemu banjir, ya kita belajar tenang dari sekarang gitu. Kita tahu bakal mati, ya kita harus cari jalan pulang gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan memang kalau saya merasakan dulu itu ya pernah ada di fase yang gak jelas gitu. Gak jelas itu hidup harus ngapain, terus nanti gimana gitu. Tapi ya ternyata
itu tuh menjadi sebuah renungan. Dan Apakah harus meyakini keyakinan yang katanya karena kita kan ya lahir mungkin dari orang tua yang misalkan didikan agamanya A, B atau C gitu ya. Kita hanya mengikuti itu gitu tanpa kita sendiri betul-betul yakin apa yang kita jalani itu gitu. Pengalaman saya di sini itu ya saya menemukan apa yang selama ini aku cari gitu. Karena lah katakan dari generasi kita lah gitu kan, atau apalagi sampai ke sini Gen Z gitu kan, mereka itu harus logis, harus masuk akal gitu kan, nggak bisa harus diyakini dijejali dengan dogmatis gitu kan. Pikiran-pikiran itu anak-anak sampai zaman sekarang itu semakin liar. Kalau nggak logika, nggak logis, ngapain juga dilakukan. Islam kalau harus terus dijelaskan secara dogmatis seperti itu, lama-kelamaan akan semakin menurun. Kan? Kalau nggak logika gitu kan. Sebenarnya Islam itu ilmiah, amaliyun, ilmiah, logis. Cuman siapapun nggak akan bisa melogiskannya kalau orang itu belum pernah membuktikan. Yang bisa melogiskannya itu orang yang telah membuktikan, bukan orang yang nyontek dari kitab. Menurut kitab ini, menurut ini nyontek itu. Tapi kalau dia pelaku, dia bisa menjelaskan dengan berbagai bahasa, dengan berbagai kemasan, karena dia sudah tahu pengalamannya. Jadi dia gak perlu nyontek lagi ke buku, ke kitab, karena dia dibimbing oleh Tuhan. Ya memang tetap aja sih obrolan ini omong kosong. Maksudnya supaya orang lain tahu juga ya, ujung-ujungnya harus dibuktikan juga. Makanya sering saya sampaikan, buktikan sendiri. Buktikan setelah kita buktikan baru kita menilai. Kalau menilai sebelum membuktikan kan omong kosong. Kalau menilai sebelum membuktikan itu menjadi prinsip saya. Saya menilai tapi saya belum membuktikan, yaitu omong kosong. Gitu. Ya karena kita semua juga kalau dibilang pencari Tuhan dari dulu pencari Tuhan, sampai ke ada datang, sempatlah kita ngikutin Habib dulu kan gitu kan, ngikutin Habib, ngikutin ulama ini, gak akan kita sebut namanya. Tapi di situ berbeda kepuasannya dengan yang ini, karena yang ini tuh asli. Gitu kan. Lebih nikmat lagi kalau dibilang kue bolu tuh, ini lebih nikmat bolunya gitu. Rasa bahagianya itu gak kayak kemarin gitu kan. Kalau ini tuh bolunya tuh bolu yang sangat nikmat sekali, yang sampai gak bisa kita deskripsikan nikmatnya gitu. Nah, alangkah beruntungnya gitu kalau teman-teman juga bisa merasakan apa yang kami rasakan. Jadi gak ada rasa risau, gak ada rasa takut, gak ada rasa iri. Tetap bersyukur, karena disitulah pembelajarannya, dilatih bersyukur, dilatih rela, gitu kan, dilatih sabar dan syukur gitu kan, sampai kita tebal rasa sabarnya, tebal rasa syukurnya, sehingga mau neraka mau surga gak apa-apa, yang penting kita beserta pemiliknya. Kita masuk surga juga kalau kita beserta dengan pemiliknya, ya kan logikanya kita gak akan terbakar oleh panasnya api. Nabi Ibrahim dimasukin ke api, kalau dia beserta sama pemilik api ya gak akan membakar. Tetap merasa dingin, merasa nikmat gitu kan. Berarti parameter kenikmatan itu bukan dari apa yang kita lihat itu, tapi apa yang kita rasakan. Yang membuat kita harus nikmat itu harus ada susunya dulu, air susu, harus ada bidadarinya dulu, kan itu konsumsi akal. Tapi konsumsi rasa beda lagi. Ya mungkin segitu aja ya, sudah mau adzan subuh kayaknya ini. Oke, untuk kesempatan kali ini perbincangan ini kita cukupkan.
Sampai ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Ya, selamat pagi.